Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Corporate University Telkom Geger Kalong Bandung, juga para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, juga pendengar Radio Rai Padang, juga pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, dan beberapa stasiun radio lain yang ikut menyiarkan, juga pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sedang bahas bab kufur nikmat. Ayat sudah kita bahas dan satu hadis juga kita sudah bahas. Hadis yang sudah kita bahas adalah hadis tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang miskin juga cacat, yang satu seluruh tubuhnya terkena penyakit kulit, yang keduanya botak, tidak memiliki rambut, ketiganya buta. Cacat ini menyebabkan 3-tiganya sering diejek oleh orang dan juga miskin. Lalu didatangilah oleh malaikat, lalu disembuhkan hanya dengan cara diusap, lalu diberi masing-masing binatang yang sedang bunting, unta, sapi, dan kambing. Lalu beranak pinaklah binatang ini secara cepat. Akhirnya mereka sembuh dari seluruh cacatnya dan juga kaya raya. Setelah itu malaikat datang lagi kepada mereka untuk menguji, minta sedekah oleh 2 orang di antaranya, yaitu yang tadinya budug dan yang tadinya botak, ditolak, tidak diberi dan berdusta. Adapun yang tadinya buta, dia bersyukur kepada Allah dan memberikan apa saja yang diinginkan oleh
malaikat yang menyamar tadi akhirnya hartanya tetap dan matanya tetap bisa melihat karena dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis sudah kita bahas kisahnya kemarin. Dan kisah baik dalam ayat atau dalam hadis bukan sekedar penghibur bagi yang membacanya atau mendengarkannya, tapi ada ibrah, ada pelajaran. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Termasuk di dalam kisah ini pun banyak terkandung pelajaran. Apa sajakah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ini yang akan kita bahas di sore hari ini. Wa fi hadzal hadits minal ibr syai'un katsirun. Di dalam hadis ini ada banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil. Ibrah yang pertama dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu alaina abna'a bani Israil, anba'a bani Israil. Li ajlil i'tibar wal itti'ad bima jara wa huwa ahadul adillah liman qal inna syar'a man qablana syar'un lana man lam yarid syar'una bi khilafihi wala syakka anna hadhihi qa'idatun sahihatun. Pertama, Rasul SAW sering menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Sudah kita terangkan, Bani Israel adalah anak turunan Nabi siapa? Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Sebab Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Nabi SAW sering menceritakan karena pelajaran yang berharga yang terkandung di dalamnya. Dan ini salah satu dalil yang menyatakan bahwa syariat yang berlaku pada umat sebelum kita juga berlaku pada umat kita selama syariat kita tidak menyelisihinya. Selama kisah yang ada pada Bani Israel tersebut isinya tidak bertolak belakang dengan syariat kita dalam Quran Sunnah, selama itu isi dari kisah itu juga menjadi syariat bagi kita. Dan ini banyak. Contohnya yang juga sering kita bahas tentang kisah 3 orang yang berangkat bareng kehujanan, berteduh di dalam sebuah gua, kemudian longsor dan pintu gua itu tertutup oleh batu besar. Didorong, teu uget-uget acan. Tidak bergeming sedikit pun ya, tidak bergeser sedikit pun. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Tawassul kepada amal solehnya sendiri. Dan doa dengan cara bertawassul kepada amal soleh sendiri itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian pintu gua itu tertutup dan mereka terbuka dan mereka kemudian bisa Bisa keluar. Nah, dalam kasus ini ada salah satu syariat yang berlaku di zaman itu juga berlaku di zaman kita. Yaitu dibolehkannya bertawassul kepada amal soleh kita sendiri.
Karena tawasul kepada amal soleh yang dilakukan oleh 3 orang di zaman Bani Israel tadi tidak bertolak belakang dengan syariat kita, malah selaras tentang bolehnya tawasul kepada amal soleh terhadap iman yang kita miliki. Allah menjelaskan tentang ulil albab dalam surah Ali Imran. Berkata ulil albab, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Berkata ulil albab, ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang mengajak kami untuk beriman dengan mengatakan, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana, maka ya Allah dengan iman itu ampuni dosa-dosa kami. Bertawasul kepada keimanan yang kita miliki dibolehkan. Bertawasul kepada amal soleh kita sendiri dibolehkan. Dan ini termasuk kaidah yang sahihah, kaidah yang benar, bahwa syariat yang berlaku di zaman Bani Israel juga berlaku menjadi syariat di zaman kita selama syariat di zaman Bani Israel tersebut tidak bertolak belakang dengan syariat kita. Ini yang pertama. Faidah yang kedua. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bayanu qudratillahi azza wa jalla bi ibra'il abras wal aqra wal a'ma min hadhihi al-uyub allati fihim bi mujarradi masil malaki lahum. Kedua, hadis ini menerangkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dengan cara disembuhkannya 3 orang yang cacat tadi, yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Pertama, abros, penyakit baros itu sudah kita terangkan tidak mungkin disembuhkan seluruhnya, dikurangi bisa. Juga orang yang tidak berambut, botak. Juga orang yang buta sejak kecil. Tapi 3-tiganya disembuhkan hanya dengan diusap oleh malaikat. Diusap yang botak, diusap kepalanya. Tiba-tiba besoknya berambut. Yang budug diusap seluruh badannya, sembuh. Yang buta diusap matanya, melek, bisa melihat. Ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa diterangkan secara akal, secara logika. Apakah usapan tangan malaikat itu mengandung obat tertentu? Enggak diteliti dan tidak terbukti seperti itu. Itu semata-mata hanyalah kekuasaan Allah. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang memberikan kesembuhan. La syifa illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang bersumber darimu. Dan ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla melalui usapan para malaikatnya. Faidah ketiga. Annal malaikata yatashakkaluna hatta yakunu ala suratil bashar. Liqaulihi fa'atal abras fi suratihi wa kadzalika al-aqra wal a'ma. Lakin hadza wallahu a'lam laisa ilaihim wa innama yatashakkaluna bi amrillahi ta'ala. Pelajaran ketiga. Hadis ini pun menjelaskan bahwa para malaikat bisa
menjelma. Bungklekan kata orang Sunda, berwujud dalam bentuk seorang manusia. Berdasarkan hadis ini, satu kalimat dalam hadis ini, fa'atal abros fi suratihi. Datanglah malaikat kepada orang yang mantan budug dalam bentuk orang yang budug. Demikian juga kepada orang yang tadinya botak dan tadinya buta. Akan tetapi menjelmanya malaikat menjadi manusia, wallahu a'lam, itu bukan keputusan malaikat itu sendiri, tapi atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat bisa menjelma, tapi ada tapinya tuh. Seluruh nas yang ada baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis hanya menerangkan malaikat itu menjelmanya sebagai orang. Tidak pernah ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan malaikat menjelma sebagai binatang, enggak. Juga hanya sebagai laki-laki dan tidak pernah malaikat menjelma menjadi seorang wanita. Tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan malaikat menjelma selain dalam bentuk manusia, tidak ada. Ada hadis malaikat berbentuk binatang, yaitu malaikat pemikul arsy. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin As-Salat, seorang penyair, menyatakan bahwa arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat. 1 berbentuk orang, 1 berbentuk saur yang gede, sapi jantan yang besar, 1 lagi berbentuk singa, 1 lagi berbentuk burung Garuda atau Raja Wali atau elang sejenis kan itu ya. Itu ada hadis seperti bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Sekarang. Adapun hari kiamat arsy Allah dipikul oleh berapa? 8 malaikat. Ya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Arsy Allah pada hari kiamat nanti itu dipikul oleh 8 malaikat. Tapi sekarang ada sebuah hadis yang berupa syair dari Abdullah bin Salat yang kemudian oleh Nabi SAW dibenarkan. Bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. 1 berbentuk orang kuat pastinya juga. 1 berbentuk sapi jantan. 1 lagi berbentuk burung Garuda atau burung elang. Dan 1 lagi berbentuk singa. Tapi hadis ini dhaif. Dan karena perkara ini menyangkut perkara gaib, tidak boleh perkara gaib ditetapkan berdasarkan hadis yang dhaif. Walhasil ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih hanyalah menjelaskan bahwa para malaikat menjelma hanya sebagai manusia dan laki-laki. Tidak pernah diberitakan malaikat menjelma sebagai orang, sebagai wanita ataupun sebagai binatang. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pelajaran ketiga. Pelajaran keempat. Annal malaikata ajsamun wa laysu arwahan au ma'aniyun au qawiyun faqat. Hadis ini pun menjelaskan bahwa para malaikat memiliki jasad. Bukan semata-mata ruh, bukan semata-mata kekuatan maknawi yang tersembunyi di alam. Ini ditekankan oleh para ulama. Sebab ada sebagian kaum muslimin, kalangan aqlaniyun, mu'tazilah menyatakan
malaikat itu bukan makhluk yang berjasad. Malaikat itu kekuatan yang tersembunyi di alam. Itu kata mereka. Dibantah oleh banyak ayat dan banyak hadis bahwa malaikat makhluk yang berjasad. Jasadnya diciptakan dari apa? Cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marji min nar wa khuliqa Adam mimma wusifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Apanya yang diciptakan? Jasadnya. Jasad malaikat diciptakan dari cahaya. Jasad jin diciptakan dari api. Dan jasad manusia diciptakan dari tanah. Itu jasadnya. Lalu jasad-jasad ini diberi ruh lalu hidup. Tapi dari apa ruh ini diciptakan? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan. Tidak ada keterangan. Apakah ruh, jin, malaikat dan manusia ini sama? Tidak ada penjelasan. Baik bahannya ataupun yang lain-lainnya. Tidak ada penjelasan. Cuma Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab. Qulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan Allah. Dan kalian tidak diberikan ilmu, pengetahuan tentang ruh itu kecuali hanya sekedar sedikit saja. Jadi hadis tadi menjelaskan bahwa malaikat berjasad. Jasadnya diciptakan dari apa? Dari cahaya. Cuma dia berwujud menjadi orang hanya dalam rangka apa? Menjelma, bukan dalam bentuk yang aslinya. Bentuk yang aslinya tidak seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Korengan semuanya buduk, botak, buta. Ya enggak. Wujud aslinya bersayap. Ada yang sayapnya berapa? 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Sebagaimana firman Allah, ya, ja'ilil malaikah uli ajnihah, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha waruba'a. Ini bukan ayat tentang ta'adud. Walaupun ada mathna wa thulatha dan waruba'. Allah lah yang telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan. Ja'ilil malaikah rusulan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha waruba'. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Dan malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Jumlah sayap malaikat berbeda-beda. Ya. Jadi bentuk aslinya bukan dalam bentuk orang. Itu hanya kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat untuk menjelma menjadi orang. Tapi jasad malaikat itu sendiri tercipta dari cahaya. Jasadnya. Adapun ruhnya tidak ada keterangan tercipta dari apa. Baik ruh manusia, ruh jin, ataupun ruh para malaikat. Dan selama perkara gaib ini tidak dijelaskan baik oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tawakuf sampai di sini. Tawakuf itu udah berhenti bahwa malaikat, jin, dan manusia punya ruh. Tapi dari apa diciptakannya? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan. Kalau perkara gaib ini tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya lebih jauh, berarti penjelasan tersebut tidak dianggap penting dan tidak dijadikan sebagai bagian dari agama ini. Dan gak bisa kita bicarakan lebih mendalam menurut akal kita, menurut ro'yu kita, menurut dugaan kita. Dugaan saya sih ruh malaikat ini terbuat dari ini nih. Gak boleh seperti itu. Karena ini perkara yang gaib, ya. Jadi malaikat itu berjasad, bukan sekedar ruh semata-mata, ya.
dan berruh. Ada jasad, ada ruh. Dan mereka hidup ketika ruh itu masuk di jasadnya. Dan ketika ruh itu dicabut dari jasadnya, matilah mereka. Baik manusia, jin, ataupun para malaikat. Sudah dijelaskan adanya syubhat. Tentang apa? Adanya keyakinan bahwa malaikat hanya ruh. Diambil dari ayat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat di malam Lailatul Qadar itu dan juga ruh. Yang dimaksud ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut ruh. Sebagian orang, kaum muslimin ada yang menyatakan, kalau begitu malaikat Jibril hanya berupa ruh tanpa jasad. Ini ayatnya. Ayatnya benar apa salah? Ya pasti benar, nggak ada ayat yang salah. Terus kalau ayatnya benar, kenapa disalahkan? Interpretasi orang itu tentang ayat ini yang salah. Ayat itu tidak menjadi dalil yang menyatakan bahwa malaikat Jibril hanya berupa ruh. Tidak. Adapun beliau disebut ruh karena hamilur ruh. Beliau pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksudlah Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Allah mewahyukan ruh kepada Nabi SAW. Apa ruh yang Allah wahyukan? Al-Quran. Ruh di sini sebutan bagi Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran juga disebut syifa. Karena fungsinya sebagai syifa. Apa syifa? Obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran juga disebut adzikr. Inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr. Makna adzikr adalah peringatan. Adzikr yang dimaksud di sini apa? Quran, karena fungsi Quran sebagai peringatan. Al-Quran juga disebut Al-Furqan. Yang artinya apa? Pembeda, karena fungsi Al-Quran pembeda. Al-Quran juga disebut ruh. Karena apa? Fungsinya seperti ruh. Yaitu menghidupkan hati yang sudah mati. Maka yang dimaksud wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh. Ruh yang dimaksud Al-Quran. Karena Al-Quran bisa apa? Menghidupkan hati yang sudah mati. Berfungsi seperti ruh yang menghidupkan. Makanya dalam surah Al-Anfal ayat 23 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Jadi kata Allah, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi seruan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya mengajak kalian, menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Menghidupkan hati kalian. Apa? Quran. Kalau Allah dan Rasulnya menyeru, memanggil kalian nih untuk memperhatikan Al-Quran. Mengamalkannya, mengaplikasikannya, mendakwahkannya. Sebab itu yang akan menghidupkan hati kalian. Jadi Al-Quran disebut ruh. Dan yang menurunkan Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Maka dialah pembawa ruh. Hamilur ruh. Dan dalam banyak bahasa, kadang-kadang seseorang atau sesuatu disebut dengan sebutan barang yang dia bawa. Termasuk dalam bahasa kita ya.
Ada orang namanya Ujang. Punten kalau ada nama Ujang di sini. Dia pekerjaannya membawa surat pos ke sana kemari. Suka dipanggil bapak apa dia? Pak Pos, ada surat nggak untuk saya? Ada nggak yang membantah? Maaf, nama saya bukan Pos, nama saya Ujang. Ada yang begitu? Enggak. Pak Pos. Ada umpamanya Mang Udin dagang baso. Tok 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 tok. Baso. Berhenti dulu. Mau apa? Nuker uang. Kata Mang Udin, maaf nama saya bukan baso. Tapi Udin. Ya. Orang sering dipanggil dengan apa yang dia bawa. Termasuk ini dalam banyak bahasa. Malaikat Jibril disebut ruh karena dia hamilur ruh. Karena dia pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksud di sini apa? Al-Quranul Karim. Maka disebutnya malaikat Jibril dengan sebutan ruh bukan karena dia hanya berupa ruh tanpa jasad. Tapi dia disebut ruh karena dia pembawa ruh. Oleh karena itulah maka terbantahkan dugaan atau keyakinan orang yang menyatakan bahwa malaikat hanya berupa ruh tanpa jasad. Dan keyakinan itu bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa malaikat memiliki jasad. Dan jasadnya tercipta dari apa? Dari cahaya. Wallahu a'lam. Inilah yang keempat. Yang kelima, hirsur ruwat ala naqlil hadis bilafdhih. Hadis ini pun menjelaskan kesungguh-sungguhan para perawi untuk menukil atau mengutip hadis sesuai dengan lafaz aslinya. Kalau kita belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, dirayatul hadis, riwayatul hadis, atau apapun yang berkaitan dengan hadis, kita akan menemukan bahwa para ulama ahli hadis sangat memelihara keotentikan hadis dari segala segi, termasuk dari lafaznya. Lafaznya bukan hanya tidak ditambah, tidak dikurang, tidak dirubah, tapi juga kata-katanya juga persis. Kadang ada para perawi hadis yang menyampaikan hadis kepada murid-muridnya dan dia bersikap ketika menyampaikan hadis seperti sikap gurunya ketika gurunya itu menyampaikan hadis itu ke muridnya. Terus. Dan gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan gurunya dari sahabat. Dan sahabat dari Rasul SAW. Kalau Nabi SAW sedang menyampaikan hadis itu sambil duduk dan mengelus-ngelus jenggot, sahabat itu pun akan menyampaikan hadis itu sambil duduk dan mengelus-ngelus jenggot. Kemudian ketika murid sahabat akan menyampaikan hadis itu ke murid berikutnya, generasi berikutnya. Berarti dia tabi'in mau menyampaikan ke tabi'ut tabi'in. Dia pun menyampaikan seperti gurunya menyampaikan hadis itu kepada dia. Sambil duduk dan mengelus-ngelus jenggot. Ini adab pertama. Yang kedua, suasana yang tercipta ketika Nabi menyampaikan hadis itu mudah-mudahan juga tercipta ketika sahabat menyampaikan hadis itu kepada muridnya, dan begitulah seterusnya. Tidak hanya sekedar lafaz tapi juga sikap. Apalagi di sini, apalagi lafaznya, ya. Dan apapun yang didengar oleh para sahabat dari Rasul SAW pasti itu mengandung pelajaran yang berharga lalu mereka sampaikan. Walaupun ini berupa kisah. Tapi di dalam kisah ini terkandung banyak pelajaran yang berharga bagi orang yang mendengarnya.
Makanya para perawi bersungguh-sungguh menyampaikan apapun yang mereka dengar yang bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran yang kelima. Keenam. Annal insana la yulzimuhu ridha biqada'illah ay bil muqtada lianna haula'i alladhina usibu qalu ahabbu ilaina kadza wa kadza wa hadza yadullu ala adamir ridha. Harus hati-hati di dalam menangkap poin ini. Dan saya juga yang menjelaskannya harus lebih hati-hati jangan sampai salah faham. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang tidak selalu ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Maksudnya dengan kejadian yang Allah takdirkan yang menimpa dirinya. Karena mereka yang 3 orang tadi, yang diceritakan dalam hadis 3 orang itu yang budug, yang botak dan yang buta. Ketika ditimpa musibah itu ditanya, Ayu syai'in ahabu ilaika. Apakah perkara yang paling kamu cintai, yang paling kamu sukai? Si buduk menyatakan kulit yang bagus. Si botak menyatakan rambut yang bagus. Si buta menyatakan bisa melihat lagi. Itu yang paling kami cintai. Menunjukkan ada hal lain yang kurang dicintai atau bahkan tidak dicintai, tidak disukai, yaitu buta, yaitu buduk, dan yang botak. Dan ini menunjukkan ketidakridhoan terhadap musibah yang menimpanya. Ingat, dalam musibah ada 2 hal. Pertama, kejadian yang tidak disukai berupa musibah. Kedua, ketetapan Allah ditimpakannya musibah kepada orang itu. Ada 2 hal ya. Pertama kejadiannya, yang kedua apanya? Takdir Allah terhadap kejadian itu. Ada 2 hal. Kita boleh membenci kejadiannya, tapi wajib ridha terhadap takdir Allah yang menimpakan musibah kepada kita. Suka enggak kita kalau kita kecelakaan? Tidak. Suka enggak kita kalau kepala kita kejedot tembok yang mencos? Apa mencos teh yang yang runcing sampai berdarah? Suka enggak? Enggak suka, benci, enggak mau. Tapi ketika itu terjadi, jedut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak suka kejadian itu, tapi kita ridho terhadap takdir Allah untuk kita tentang hal itu. Jadi terhadap kejadiannya boleh kita benci, tapi terhadap takdir Allah yang mentakdirkan kita mengalami musibah itu wajib ridho. Saya berikan contoh yang lebih gamblang, dan ini sering saya ungkapkan. Untuk memperjelas 2 hal tadi. Kita sakit lalu ke dokter. Dokter menetapkan keputusan gejos. Dia apa? Disuntik. Suka nggak kita disuntik? Nggak suka, amit-amit. Pertama sakit. Kedua pegel. Ketiga takut. Takut apa? Takut jarumnya patah. Rata-rata orang yang takut disuntik, takut kalau jarumnya patah, kalau salah zona yang harus disuntik harusnya ini malah ke tulang, beletok ke potong nancebna tulang gitu ya. Takutnya begitu ya. Tidak ada orang yang suka disuntik.
Benci, semua kita benci disuntik. Apalagi lebih dari suntik, umpah diinfus. Kalau disuntik segejos sudah beberapa detik. Kalau diinfus bisa berhari-hari. Apalagi lebih dari diinfus seperti dioperasi. Apalagi lebih dari dioperasi seperti apa diamputasi. Kita benci semua itu. Tapi kenapa dokter menetapkan harus disuntik? Demi kebaikan si pasien. Kita ridho terhadap keputusan dokter untuk menyuntik demi apa? Kesembuhan kita, walaupun kita benci disuntiknya. Jadi ada dua hal antara disuntik dengan keputusan dokter menetapkan disuntiknya pasien tadi. Dua hal yang berbeda ya. Disuntiknya boleh kita benci. Ketetapan dokternya kita ridho dengan dia. Walaupun kita benci, walaupun kita nggak mau, walaupun tegang. Apakah kita menolak? Enggak, sambil merem pantat kita disodorkan. Silakan dokter. Kan gitu ya? Benci tapi ridho kepada keputusan dokter. Kalau kepada keputusan dokter bisa begitu, kenapa kita tidak bisa begitu kepada takdir Allah yang buruk? Maksud yang buruk itu bukan terletak pada takdirnya, tapi kepada makdurnya. Makdur itu yang ditakdirkan, bukan kepada takdirnya. Dianggap buruk karena membuat kita menderita. Seperti musibah, seperti sakit, seperti kecelakaan. Itu tidak suka. Kita tidak sukai. Karena apa? Karena membuat kita menderita. Tapi kita ridha terhadap ketetapan Allah yang mentakdirkan musibah itu untuk kita. Ya. Dan ini juga selaras dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Ketika mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Dia mengira bahwa yang dimaksud bertemu dengan Allah itu apa? Mati. Kan yang langsung muncul di pikiran kita bertemu dengan Allah itu maknanya apa? Mati. Kemana si fulan sudah lama kok nggak ketemu? Si fulan sudah menghadap yang maha kuasa. Apa artinya? Mati, sudah mati gitu. Oh menghadap, kapan balik lagi? Ada yang begitu? Enggak ada, itu sudah mati. Ya. Jadi Aisyah pun memahami bertemu dengan Allah itu mati. Sedangkan Nabi menyatakan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah memahami, oh siapa yang benci kematian berarti Allah juga benci kepada kita. Kan begitu ya? Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud bertemu atau membenci pertemuan dengan Allah itu membenci kematian? Wa kulluna nakrahul maut, kata Aisyah. Padahal kita semua membenci kematian. Boleh nggak kita benci kematian? Boleh. Boleh nggak kita membenci musibah? Boleh dan harus, dan kita harus menghindar. Jangan ditantang, saya cinta musibah, mana bis, tabraklah saya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kita boleh membenci kematian, membenci musibah, dan harus berupaya keras menjauhinya, menghindarkan diri darinya. Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut.
Wahai Aisyah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah itu benci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Apa jawab Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin. Oh, maksud ucapanku itu tidak seperti yang kamu fahami, hai Aisyah. Bukan itu. Tapi sesungguhnya seorang mukmin bila dia sudah berada di ambang kematiannya, di akhir dari masa hidupnya, ya, mau mati sedang sakarat, Allahu Azza wa Jalla, ya, melalui para malaikatnya memberikan kabar. Kabar apa? Kabar gembira. Bahwa dia akan dapat ridha Allah. Bahwa dia akan dapat rahmat Allah. Bahwa dia itu akan dapat surga Allah yang telah Allah janjikan. Itu orang mukmin. Ini orang mukmin. Sesuai dengan firman Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman mengatakan Rabb kami Allah lalu istiqamah di atas ucapannya, maka ketika matinya malaikat akan turun membisikkan jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Dijanjikan surga ketika akan meninggalnya, ketika sakaratul mautnya. Diberikan bisikan, jangan takut terhadap masa depanmu, jangan sedih terhadap masa lalu, berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Maka tidak ada lagi yang paling dicintai oleh orang mukmin yang sedang sakarat itu kecuali masa depannya. Kecuali bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah itu apa? Kebahagiaan. Maka dia mencintai pertemuan dengan Allah ketika itu. Maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Cinta yang dimaksudlah cinta bertemu dengan Allah ketika akan mati. Ketika sakaratul maut. Bukan ketika normal sekarang. Masih sehat, masih kuat, masih fit. Bukan. Sebaliknya orang kafir atau orang durhaka ketika dia mau mati. Diberitahu tentang azab Allah Azza wa Jalla. Diberitahu tentang murka Allah Azza wa Jalla. Diberitahu tentang neraka yang sangat mengerikan. Ya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Al-Quran itu surah Al-Anfal. Seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, malaikat itu memukuli wajah dan belakang mereka sambil membentak, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Ini ketika sakaratul maut. Maka orang kafir itu diberitahukan nanti di alam kubur, nanti di alam akhirat akan diazab dengan azab yang sangat dahsyat ketika bertemu dengan Allah yang akan dia peroleh hanya kemurkaannya. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Karena bertemu dengan Allah adalah kesengsaraan bagi dia. Ya. Hadis ini menyatakan bolehnya membenci kematian. Tapi ketika Allah mentakdirkan kematian, wajib kita ridha terhadap takdir Allah. Boleh kita membenci musibah, tapi ketika Allah mentakdirkan musibah menimpa kita, wajib kita ridha terhadap takdir Allah tersebut. Jadi apa yang Allah takdirkan boleh kita benci. Kepada takdir Allahnya wajib kita ridha. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walil insani indal masaib arba'u maqamat. Setiap manusia ketika ditimpa musibah ada 4 tingkatan. Dengan 4 hukum. Coba ketika kita memperoleh musibah, kita masuk level mana nih di antara 4 tingkatan ini ya? Pertama, jaz'un wa huwa muharramun. Pertama, dia putus asa. Dia berkeluh kesah.
dia menggerutu, dia kukulutus, dan yang sejenisnya. Ketika ditimpa musibah menjerit-jerit. Ketika ditimpa musibah meraung-raung. Ketika ditimpa musibah berteriak-teriak. Menunjukkan ketidakridhaan kepada takdir Allah. Menunjukkan keputusasaan terhadap rahmat Allah. Dan ini haram hukumnya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari golongan seperti itu. Tidak memasukkan kita terhadap golongan yang seperti itu ketika memperoleh musibah. Kedua, tingkatan kedua yang lebih baik. Tapi bukan yang terbaik. Yaitu sabar, dan ini wajib. Sabar ketika memperoleh musibah. Dan hukum sabar ketika memperoleh musibah apa? Wajib. Dan Allah Azza wa Jalla mengiming-imingi orang yang sabar dengan banyak iming-iming. Pertama, innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Makna menyertai di sana adalah menolong, menguatkan, melindungi, ya. Terus Allah juga menyatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Coba lihat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata sesungguhnya kami semua kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah kami semua akan kembali. Apa balasan dari Allah? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan dapat salawat dari Allah dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang akan memperoleh hidayah. Allah janjikan tiga tuh. Pertama salawat dari Allah. Kedua rahmat. Ketiga apa? Hidayah. Kepada orang yang sabar. Terus Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanyalah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, digelontorkan begitu saja. Saking banyaknya. Allah biasanya kalau memberikan pahala dengan menyebut angka. Ya, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, baginya akan dapat pahala berapa? 10 kali kebaikan. Dilipat gandakan 10 kali. Infak di jalan Allah 700 kali. 7 tambah 02. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang. Dari setiap batang menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 700 batang. Jadi berapa? 700 benih. Satu benih jadi 700 kali lipat. Orang yang infak di jalan Allah, Allah ganti di dunia, bukan di akhirat. Ya, di dunia. Di dunia 700 kali lipat, di akhirat pahalanya lebih lagi daripada itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, ya, yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah, ini infak, maka baginya balasannya akan dilipat gandakan di dunia, dan di akhirat baginya akan memperoleh pahala yang sangat mulia. Dua-duanya dunia akhirat. Allah menyebut angka 700 kali. Tapi ketika Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar, Allah tidak menyebut angka. Tanpa hisab, digelontorkan. Menunjukkan sangat banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Alias sangat-sangat banyak. Inilah yang kedua. Tingkatan yang kedua ketika memperoleh musibah adalah sabar. Ketiga, ridho. Ridho ini di atas sabar. Sabar belum tentu ridho, tapi ridho pasti sabar. Saya ridho menerima semua yang saya alami sekarang dari Allah SWT. Kalau ridho, pertama dia tidak akan kecewa, tidak akan sedih, ya. Yang kedua pasti sabar. Tapi orang yang sabar kadang bisa sedih. Menangis dia dengan tangisan yang lumrah dan wajar, dan itu boleh, nggak apa-apa. Menangis ketika memperoleh musibah dengan tangisan yang wajar boleh. Nabi SAW ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintainya menangis apa tidak? Menangis. Ketika cucunya mati, beliau menangis. Ketika putrinya meninggal, beliau menangis dengan tangisan yang wajar. Ketika Ibrahim, putra yang sangat dicintainya meninggal, juga beliau berurai air mata, menangis. Tapi tangisan yang wajar dan lumrah. Yang terlarang tadi tangisan yang melebihi batas kewajaran, meraung-raung, menjerit-jerit gitu ya, guling-gulingan di tanah segala macam. Itu yang terlarang, yang diharamkan. Jadi yang ketiga adalah ridha. Yang keempat yang terbaik adalah syukur. Wa huwa ahsan wa atyab. Dan ini yang terbaik. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana mungkin orang bisa bersyukur kepada Allah ketika memperoleh musibah? Bukankah syukur itu dilakukan kalau memperoleh apa? Nikmat. Ya. Orang yang bersyukur ketika memperoleh musibah, orang itu menganggap musibah sebagai nikmat. Nikmat dari segi apa? Kan menderita, betul menderita. Tapi di balik musibah banyak kenikmatan yang tidak terkandung di dalam yang lain. Di dalam rizki, di dalam jabatan, di dalam pangkat, di dalam anugerah lain. Enggak. Dalam musibah terkandung banyak manfaat dan keuntungan yang tidak terkandung di dalam karunia yang berupa rizki. Apa saja? Pertama sering kita jelaskan, musibah menggugurkan dosa. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Maka musibah menggugurkan dosa. Lebih hebat itu musibah, lebih banyak dosa yang gugur dari diri kita. Musibah menyebabkan doa kita didengar dan dikabul oleh Allah SWT. Ya, ini sering saya ungkapkan. Jangankan orang muslim, orang mukmin, orang muttaqin, orang musyrik nih. Di darat musyrik. Berlayar di lautan, diombang-ambingkan oleh gelombang. Berdoa kepada Allah. Dengan tulus, dengan ikhlas. Kenapa? Karena dapat musibah. Doanya dikabul oleh Allah, diselamatkan kembali ke darat. Setelah di darat, musyrik lagi itu orang. Kurang gimana ngegemisin, ya? Allah berfirman, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, di antara dalam surah Luqman. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri. Kata Allah SWT, ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Karena ketika itu dapat musibah, tidak meminta kepada berhala yang mereka sembah, tapi mintanya kepada Allah. Minta diselamatkan. Ya Allah, selamatkan saya dari gelombang ini. Kembalikan saya ke daratan. Dan dikabul. Falamma najahum ilal bari. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan. Di ayat lain. Idahum musyrikun. Mereka musyrik lagi. Coba bayangkan. Orang musyrik saja. Ketika ditimpa musibah. Lalu berdoa. Doanya dikabul. Apalagi orang muslim. Lebih dikabul lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.
Allah berfirman, "Ya ibna Adam maridtu wa lam ta'udni. Amma alimta in udtani ya wajadtani indah." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wahai Bani Adam, wahai anak Adam, wahai hambaku, dulu ketika kalian hidup di dunia aku sakit, tapi kalian tidak melayatku." Menjawablah Bani Adam, "Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin." Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau adalah Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Tapi Allah menjawab, "Amma alimta anna abdi marid falam ta'udhu." Tapi bukankah kamu tahu ketika dulu di dunia ada hambaku yang soleh sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Padahal kamu tahu jika kamu melayatnya maka aku berada di samping orang yang sakit tadi. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan orang yang ditimpa musibah sakit dekat dengan Allah. Allah ada di sampingnya. Dan kedekatan orang dengan Allah menunjukkan doanya dikabul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Aku mengijabah seluruh doa yang berdoa kepadaku. Oleh karena itu, kedekatan seorang dengan Allah mengisyaratkan dikabulkannya doa. Dan salah satu penyebab seseorang dekat dengan Allah adalah musibah. Jadi orang dapat musibah gugur dosanya. Orang dapat musibah lalu sabar, pahalanya digelontorkan dengan jumlah yang banyak oleh Allah. Lalu orang yang dapat musibah doanya dikabul oleh Allah. Orang yang dapat musibah derajatnya diangkat lebih tinggi, lebih mulia oleh Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Orang yang dapat musibah lalu sabar, Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan ampunan, Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan yang tidak Allah berikan kepada orang yang sedang happy, yang sedang senang. Jadi lebih banyak keuntungannya di balik musibah daripada keuntungan memperoleh anugerah. Maka orang yang sadar terhadap keuntungan di balik musibah, ketika musibah tiba dia bersyukur. Karena memperoleh banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Berdasarkan hal itulah maka bersyukur ketika memperoleh musibah adalah tingkatan terbaik di antara 4 tingkatan orang yang memperoleh musibah. Kita review 4 tingkatan ketika memperoleh musibah. Pertama apa? Putus asa. Apa hukumnya? Haram. Berdosa orang tersebut. Kedua apa? Sabar. Dan ini hukumnya apa? Wajib sabar. Yang ketiga sunnah, yaitu apa? Ridho. Dan ridho di atas sabar tadi. Orang yang ridho pasti sabar. Ya. Dan yang terakhir apa? Syukur. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah karena banyaknya keuntungan yang kita peroleh di balik musibah. Inilah faidah yang ke-6 dari kisah ini. Ikhwan, ada 21 faidah dari hadis tadi. Kita baru membahas 6 di antaranya. Sisanya berapa? 15 poin lagi akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Siapa yang tidak datang di hari Jumat yang akan datang, dia rugi. Karena tidak memperoleh penjelasan yang lengkap tentang faidah yang diambil dari kisah tadi. Baik, sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih di Jazakumullahu khairan atas materi yang telah Ustaz sampaikan. Barakallahu fiikum.
Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung bisa hubungi kami di 028236553 atau pesan singkat 0819899653. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasa yang Ustaz sampaikan tadi atau secara umum terkait dengan akidah. Baik, kami bahas apa yang pertama, silahkan. 0021-23-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu silakan dengan Bapak dari mana? Dari mana? Pak Samsul. Pak Samsul di Depok. Silakan Pak Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan ya Ustaz, apa adabnya Sayyid Qutb itu seperti apa Ustaz? Dan saya pernah dengar benar bahwa di Arab Saudi itu banyak ulama yang penjara. Dan kalau memang betul alasannya apa sih Ustaz? Penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf, barusan ada pantulan suara, jadi membuat tidak jelas. Bisa diulang, Fawas? Dari Pak Samsul di Depok Ustaz, bagaimanakah mengenai ajaran dari Sayyid Qutb? Bagaimanakah ajaran beliau? Kemudian beliau sampaikan bahwa apakah benar ulama banyak yang penjara di negara Saudi Arabia dan apa alasannya? Demikian Ustaz. Iya, barakallahu fiik Bapak Syamsul di Depok. Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala, beliau sudah meninggal, seorang penulis yang produktif. Siapapun orang yang sudah memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara benar, bersumber dari Quran dan Sunnah, menurut penjelasan para ulama as-salafus saleh, dia akan memiliki basic akidah yang kuat dan benar. Setelah memiliki basic akidah yang kuat dan benar, lalu membaca tulisan seseorang tentang akidah. Ketika ada penyimpangan, dia akan mengetahui. Apalagi kalau penyimpangannya vital, penyimpangannya mendasar, penyimpangannya substansial. Apa yang ditulis oleh Sayyid Qutb tadi di dalam banyak buku-bukunya, tafsir Fizil Quran dan yang lain-lainnya, kita dapati banyak penyimpangan seperti itu. Dan rinciannya sangat detail dan banyak, sehingga lahir koreksi terhadap buku ini. Koreksi terhadap beberapa penyimpangan yang terdapat dalam tafsir Fizil Quran seperti itu. Siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, buku koreksinya ini sudah ada dan sudah diterjemahkan. Dan itu sangat banyak poinnya. Dan sangat fundamental kekeliruannya. Ada faham takfirinya. Ada faham Mu'tazilahnya, ada faham Asy'ariyahnya, campur aduk di sana ya. Makanya kalau orang tidak memiliki filter terhadap urusan akidah, bisa terpengaruh karena gaya bahasa yang lugas dan sangat indah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arabnya. Terpengaruh dengan keindahan bahasanya, terpengaruh oleh isinya nanti. Kalau orang itu tidak punya basic akidah yang cukup. Tapi siapapun yang memiliki basic akidah yang cukup, maka dia akan mengetahui beberapa penyimpangan yang mendasar tentang hal itu. Berdasarkan hal itulah maka para ulama tidak menganjurkan membaca buku-bukunya. Terutama bagi orang yang kurang memiliki dasar akidah. Kecuali bagi orang yang sudah memiliki ilmu yang cukup. Lalu mempelajarinya sebagai upaya untuk meluruskan kekeliruannya. Dan menjelaskan ke tengah umat, maka tentu saja boleh membacanya. Asal dia berkemampuan dalam hal itu. Dan koreksi itu dibutuhkan. Karena banyaknya umat yang tidak tahu.
Untuk mengoreksi pasti harus membaca kan. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama terhadap buku-buku Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala yang tadi disebutkan. Tapi walaupun banyak kekeliruan yang menyimpang, tapi beliau tetaplah seorang muslim. Tidak keluar dari zona keislamannya. Tidak boleh kita kafirkan. Dan sebagai seorang muslim yang sudah meninggal, kita tetap mendoakan dengan doa rahmat. Dengan mengatakan rahimahullahu ta'ala ketika namanya disebut. Doa rahmat kepada dia tidak berarti membenarkan seluruh keyakinan yang pernah ditulis di dalam buku-bukunya. Itu yang pertama. Kedua, benarkah di Saudi Arabia banyak ulama-ulama yang dipenjara? Taib. Istilah ulama ini rancu dalam pandangan orang awam. Di kampung, orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab tapi pintar mimpin ngedoa. Pintar umpamanya ngajar iqra. Itu sudah disebut ulama ya. Padahal dia umpamanya ilmunya kurang. Tajwid makhrajnya banyak keliru, banyak salah. Apalagi nahu sharaf dia nggak faham. Dia khutbah pakai bahasa Arab dengan dibaca. Ya, dibaca. Dia nggak ngerti apa isinya. Tapi dibaca, disampaikan. Itu saja di kampung sudah disebut kiai, disebut ustaz, disebut ulama. Ya. Nah, ini dalam pandangan orang awam, termasuk di Timur Tengah, termasuk di Saudi. Orang yang produktif menulis tentang Islam. Disebut ulama. Disebut minimalnya da'i. Karena memang dia menyeru mengajak umat kepada akidahnya. Dan ketika dia melakukan penyimpangan yang fatal. Baik penyimpangan dalam masalah akidah. Atau penyimpangannya merupakan tindakan subversif. Subversif itu salah satunya adalah menggoyangkan legalitas dari pemerintah yang sedang berkuasa. Lalu menggoyangkannya itu menyerangnya atas nama agama. Saya yakin di negara manapun orang seperti itu dikenakan undang-undang tindak pidana apa? Subversif. Dan itu bisa mengacaukan pemikiran orang dan bisa menimbulkan kondisi yang crowded di tengah-tengah masyarakat. Hilang kepercayaan kepada penguasa karena hasutan. Orang seperti gimana kan? Tentu saja dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan itu juga di Indonesia berlaku. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian diberitakan oleh orang-orang yang tidak suka. Pemerintah Saudi menahan ulama besar. Tanpa melihat apa kasusnya, apakah besar, apakah tidak gitu kan. Tapi yang jelas menurut undang-undang yang berlaku di sana, itulah yang diberlakukan. Tapi diekspos oleh orang-orang yang tidak suka, para ulama ditangkepin, dipenjara tanpa disidang dan diperlakukan secara zalim. Itu yang diekspos. Itu fitnah tentu saja ya. Itu tidak didasarkan kepada fakta, tapi hanya dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mendiskreditkan Islam. Bagaimana caranya ingin mendiskreditkan umat Islam? Pertama, mana negara yang mewakili aspirasi umat Islam? Itu aja sudutkan. Mana negara yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di dunia? Mana? Ya tentu saja Saudi. Di sana ada Mekah, ada Madinah. Di sana berlaku hukum Islam. Satu-satunya negara yang memberlakukan aturan Islam. Seperti adanya rajam bagi para pezina. Adanya cambuk bagi para pemabuk. Adanya potong tangan bagi para pencuri dan seterusnya. Di sana diberlakukan. Di negeri lain tidak ada. Ya. Kalau mau menyudutkan Islam, maka tembaklah negeri yang memberantas
yang menerapkan aturan Islam, dengan sendiri citra kaum muslimin akan tercoreng, citra Islam akan tercoreng. Makanya banyak pihak ingin memojokkan negara Saudi. Karena kalau ini terpojokkan, hilang kepercayaan umat Islam dunia terhadap Saudi, maka sudah runtuhlah kekuatan kaum muslimin. Di sanalah kiblat kaum muslimin. Di sanalah kota lahirnya Islam dan kaum muslimin. Di sanalah ada Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Kalau ini sudah hancur kepercayaan masyarakat atau kaum muslimin dunia terhadap itu, maka Islam sudah runtuh sudah, ya. Makanya salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam melalui mulut-mulut kaum muslimin yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang kafir, mereka berusaha menyudutkan negeri yang mewakili kaum muslimin di dunia ini. Itu yang harus kita waspadai, termasuk salah satunya adalah berita-berita yang diselewengkan tentang ditangkapnya orang-orang yang dilabeli dengan ulama besar lalu ditangkap di penjara hanya karena kezaliman penguasa. Ini yang diekspos. Dan ini adalah fitnah semata-mata. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Islam pendengar saja. Untuk jawaban Bapak Samsul di Depok bertanya tadi. Terima kasih atas reaksi Bapak. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Kembali dari penelpon. Silakan di 0182336543. Silakan. Baik, silakan. Nah, kita angkat tersebut dari pesan singkat Ummu Abdillah di Semarang. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah pahala bagi amal soleh yang kita wasilah dengannya, apakah menjadi hilang ataukah tidak? Tidak, Ustadz. Penjelasannya jazakallah. Iya, Ummu Abdillah. Barakallahu fiik. Sudah kita terangkan, kita boleh bertawassul terhadap amal soleh yang sudah kita lakukan. Dalilnya dari ayat juga dari hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang sudah kita jelaskan tentang 3 orang yang masuk gua tertutup batu kemudian berdoa dengan bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Dan dikabulkan lalu terbukalah pintu gua dan mereka bisa keluar. Pertanyaan yang bagus dari pendengar, apakah amal-amal soleh yang dijadikan sebagai wasilah ketika berdoa itu hilang tidak pahalanya? Tentu saja tidak. Hilangnya pahala kalau kita ungkit-ungkit. Kalau kita ekspos ke orang. Ria atau sum'ah. Kalau ria ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Umpamanya tadi malam kita tahajud. Khusyuk rasanya. Ikhlas khusyuk sampai kita menangis. Bangun jam 1 dan sampai azan subuh nggak terasa saking betahnya. Jiwa ini larut di dalam kekhusyuan. Pahalanya gede. Esoknya dia cerita, duh tadi malam saya tahajud luar biasa nikmatnya. Saking nikmatnya 4 jam gak kerasa loh. Terhapus itu semua amalnya. Karena sum'ah, karena dia memperdengarkan, memberitakan tahajudnya. Orang gak ada yang melihat ketika tahajud karena sepi, orang-orang tidur. Lalu dia beritahukan ini kepada orang, sum'ah namanya. Sama dengan ria. Terhapus seluruh pahalanya. Baru itu terhapus. Baru itu hilang. Bahkan bukan hanya hilang, dia berdosa. Dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Fawailul lil musallin. Salah satunya walladzina hum yura'un. Wail bagi orang yang sholat. Itu orang-orang yang ria di dalam sholatnya. Ya, itu penghapus pahala.
Adapun kalau amal soleh tadi dijadikan sebagai wasilah ketika berdoa. Umpama kita tadi malam tahajud dengan khusyuk, nikmat. Kita nggak beritahukan ke orang. Seusai tahajud lalu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya tahajud yang baru saya lakukan adalah amal soleh yang engkau terima, dengan tahajud itu berilah saya jodoh. Karena masih ngejomblo. Berarti menjadikan tahajud sebagai apa? Wasilah dalam berdoa. Boleh. Apakah pahala tahajudnya hilang karena ini dikabulkan? Langsung pagi harinya ada akhwat yang SMS. Akhi, tolong nikahi ana dengan segera. Apakah pahala tahajudnya hilang? Tidak hilang. Tetap pahalanya ada. Adapun itu dijadikan wasilah yang kemudian menyebabkan doanya dikabul, itu adalah balasan dunia yang Allah segerakan tanpa menghapus balasan untuk di akhirat bagi orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat. Demikian Ummu Abdillah Marang. Kita akan kembalikan kesempatan dari telepon yang kedua di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana? Saya nanya tentang kaum Hawaris dan Hawari. Apa bedanya kaum Hawaris dan Hawariun, dan bagaimana kalau kaum Hawariun itu kan pengikut Nabi Isa, kalau kaum Hawaris itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya kami persilahkan Ustaz. Ibu yang barusan bertanya, barakallahu fiik. Apa bedanya Khawarij dengan Hawariyun? Ibu tadi sudah tahu Hawariyun. Hawariyun itu pengikut setia Nabiullah Isa. Pembela Nabi Isa. Dan Hawariyun disebut baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Al-Quran contohnya dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kunu ansarullah. Sebagaimana perkataan Nabi Isa kepada kalangan Hawariyin. Hawariyin ini pengikut setia Nabi Isa. Pembantu pembela Nabi Isa. Ya. Berkata Nabi Isa kepada Hawariyin, man ansari ilallah. Siapa yang akan membantu menolong aku menolong agama Allah. Qalal hawariyuna, berkatalah kalangan Hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Dan itu sahabat-sahabat dekat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Manusia terbaik di zaman Nabi Isa setelah Nabiullah Isa adalah Hawariyun. Adapun sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada kalangan Hawariyun. Oleh Allah dipuji. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, yang dimaksud kalianlah kaum muslimin di saat ayat ini turun, yaitu siapa? Para sahabat. Kalianlah sebaik-baik umat. Maksudnya para sahabat. Nabi SAW pun menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Ya. Ini ungkapan Al-Quran dan hadis bahwa para sahabat lebih mulia daripada Hawariyun. Imam Malik pun menyatakan ini pun pengakuan para pendeta
di negeri Syam. Ketika Syam ditaklukkan, mereka melihat pasukan kaum muslimin dari kalangan para sahabat. Karakteristiknya kayak apa? Mereka menyatakan, wallahi lahaulai khairum minal hawariyina fima balagana. Demi Allah mereka yang dimaksudlah para sahabat Nabi. Pasukan kaum muslimin yang menaklukkan negeri Syam. Mereka itu lebih baik dibanding hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kami. Itulah hawariyin, yaitu pengikut Nabi Isa. Sahabat-sahabat Nabi Isa, manusia-manusia terbaik yang oleh Allah juga disebutkan dalam Al-Quran, yang ketika diajak siapa yang akan menjadi pembela Allah, mereka menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Ya, hawariyin adalah manusia-manusia mulia, manusia-manusia terbaik di zaman Nabi Isa. Tapi para sahabat jauh lebih baik daripada hawariyin. Adapun khawarij, rada mirip hawariyin dengan khawarij. Secara bahasa, khawarij artinya orang-orang yang keluar. Berasal dari kata kharaja. Kharaja itu keluar. Orang yang keluar, kalau seorang disebut kharij, disebut isim fa'il. Kalau jamaknya khawarij. Asal kata khawarij ditujukan kepada beberapa orang pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Ali berperang bersengketa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bersengketa. Khawarij ini pendukung Ali. Ketika Ali berdamai dengan Muawiyah, Ali mengutus wakilnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Muawiyah mengutus utusannya yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu. Lalu diputuskanlah oleh kedua orang ini. Sebagian kelompok Ali mengingkari hal itu. Oh, ini berhukum kepada manusia, bukan berhukum kepada Allah. Lalu mereka keluar dari barisan Ali. Orang yang keluar dengan jumlah yang banyak tadi disebut khawarij. Lalu mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Karena kedua-duanya apa? Kedua-duanya berhukum kepada manusia menurut otak mereka. Padahal mereka bukan sahabat. Mereka tabi'in. Ali, Muawiyah dan sahabat yang mendukung kedua-duanya itu para sahabat yang lebih berilmu daripada mereka. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Maka Ali dikafirkan beserta para pendukungnya dari kalangan para sahabat. Muawiyah juga dikafirkan beserta pendukungnya dari kalangan para sahabat. Dua-duanya kafir, mereka memisahkan diri dari kedua belah pihak dan menetap di sebuah desa namanya Harura. Makanya mereka disebut dengan kelompok Haruriyah. Nama lain untuk khawarij, ya. Asal mula penyimpangan mereka adalah mengkafirkan orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin. Ini ciri khas khawarij. Maka penguasa-penguasa muslim masih sholat, haji, masih ibadah, masih meyakini kebenaran Islam. Selama dia tidak memberlakukan aturan Islam dalam kekuasaan, dikafirkanlah orang itu. Penguasa itu tidak diakui sebagai penguasa bagi dirinya, dikafirkan dan wajib memberontak kepada penguasa seperti itu. Itulah akidah khawarij. Boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya secara paksa gitu ya. Dan itulah akidah khawarij. Dan khawarij merupakan akidah yang menyimpang. Oleh Ali bin Abi Thalib diutuslah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk didakwahi. Oleh Ibnu Abbas didatangi. Mereka itu matanya sayu karena jarang tidur, karena tahajud semalaman. Terus mereka juga bibirnya belah-belah karena mereka sering menahan lapar dan haus karena seringnya saum di siang hari.
Kemudian di kemah-kemah mereka bergemuruh suara bacaan Al-Quran. Ibadah mereka hebat orang Khawarij ini. Sampai Nabi SAW menyatakan, tahqiruna salatukum min salatihim wa saumukum min saumihim. Kalian akan merasa rendah salat kalian dibanding salat mereka, saum kalian dibanding saum mereka. Yakhrujuna minad din kama yakhrujur ramiyah kama yakhrujus sahm minar ramiyah. Tapi mereka keluar dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Ya, mereka yaqtuluna al-muslimin wa yadda'una ahlal awthan. Yaqtuluna ahlal Islam wa yadda'una ahlul awthan. Mereka itu membunuhi sesama muslim tapi membiarkan para penyembah berhala. Itu Khawarij. Nah, lalu dinasihati, diajak dialog, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali. Nih dalilnya. Dibantah oleh Ibnu Abbas, nggak bisa ngomong lagi. Apalagi dalilnya? Nih dalilnya dibantah. Ada 3 dalil dari Al-Quran, semuanya dibantah dan mereka tidak bisa ngomong apa-apa lagi. 2/3 dari Khawarij tobat kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. 1/3 sisanya ngeyel, kekeh dalam kekhawarijannya, lalu diperangilah oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali memerangi? Berdasarkan pesan Nabi SAW, ya. Siapa saja di antara kalian yang bertemu dengan mereka, maka perangilah mereka. Ini perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah Khawarij yang akidah awalnya adalah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Makanya penguasa walaupun agama Islam suka sholat tapi tidak memberlakukan atau melakukan banyak kezaliman dalam kekuasaan, dikafirkan. Maka seluruh sejak menterinya, gubernurnya, wali kota, bupati, camat sampai ke RT RW juga dikafirkan. Kafir pula pendukung mereka. Kafir juga orang yang tidak mengkafirkan mereka. Mereka punya kaidah, ya. Kaidahnya adalah man lam yukafiril kufra faqad kafara. Man lam yukafiril kafira faqad kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, mereka kafir. Wa man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa orang yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, dia juga kafir. Ya, oleh karena itulah maka mereka adalah kelompok yang berbahaya. Kalau Hawariyin bagus apa jelek? Bagus. Kalau Khawarij bagus apa jelek? Super jelek. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari kelompok orang-orang seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah tidak membuat kita terkontaminasi, tertulari oleh pemikiran Khawarij seperti itu. Baik, Fawaz dan juga para pemirsa dan para pendengar juga hadirin, cukup sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi kita masuki waktu maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.